Salah satu mahasiswa terkena tembakan dan mengalami luka yang sangat parah hingga dinyatakan meninggal dunia. Dia adalah Arif Rahman Hakim, mahasiswa tingkat 4 Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Gugurnya Arif Rahman Hakim menyisakan duka mendalam bagi sang keluarga, mahasiswa, dan juga sebagian masyarakat Indonesia. Malam itu mahasiswa KMI dan KAPI berkunjung ke rumah duka untuk ikut mendoakan almarhum. Keesokan harinya, sebelum dikebumikan, jenazah Arif Rahman Hakim diarak secara besar-besaran dari Universitas Indonesia sampai ke Bayoran. Salvo kemudian ditembakkan di atas pusara. Banyak masyarakat yang bersimpati atas gugurnya Arif Rahman Hakim, termasuk Maijen Soeharto dan Jenderal Nasution yang juga turut bersimpati dengan mengirimkan karangan bunga. Akibat kericuhan yang terjadi, pemerintah kemudian dengan tegas membubarkan KMI. Namun hal itu tidak mengurangi gerakan-gerakan mahasiswa untuk melanjutkan Tri Tuntutan Rakyat atau Tritura. Antipati terhadap pemerintah kemudian dilanjutkan KAPPI atau Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia. Suatu hari, Bung Karno dan Soeharto kembali berbincang tentang demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa KMI kemarin. Menurutnya, aksi-aksi mereka sudah keterlaluan dan dianggap tidak sopan terhadap orang tua. Bung Karno kemudian bertanya kepada Soeharto, "Aku ini mau kuapakan, Bapak Presiden? Saya ini hanya anak seorang petani miskin. Tapi ayah saya dulu selalu mengatakan agar saya selalu menghormati orang tua dan dapat mikul dur mendem jeru terhadap orang tua." Mendengar jawaban itu, Bung Karno pun memerintahkan Soeharto untuk menghentikan aksi-aksi demonstrasi mahasiswa. Namun, seperti yang pernah dikatakan oleh Soeharto sebelumnya, bahwa hal yang harus diperbaiki adalah terkait pembenahan negara secara keseluruhan, bukan memaksa mahasiswa untuk menghentikan aksinya. Di sisi lain, mahasiswa KMI merasa terkejut dengan kecaman yang dilontarkan oleh partai-partai politik terhadap aksi demonstrasi yang mereka lakukan. Hampir semua partai politik mengutuk aksi-aksi mahasiswa yang sebelumnya dilakukan. Para mahasiswa yang geram ingin menculik orang-orang partai yang mengutuk aksi mereka. Namun, salah satu mahasiswa berpendapat bahwa mereka jangan terbawa emosi karena sifat orang-orang partai memang umumnya tidak bersungguh-sungguh berjuang untuk rakyat. Suatu hari, kelompok pendukung Soekarno tiba-tiba melakukan penyerangan ke markas KAPPI. Banyak anak-anak KAPPI yang terluka. Mahasiswa KMI yang mengetahui kejadian tersebut lalu segera melaporkan ke mahasiswa yang lain. Kami diserang, oi, kami diserang. Ada apa tuh? Markas kami diserang oleh anak-anak tuh. Banyak anak kami yang luka-luka. Ada juga yang diculik. Bagaimana kita? Inilah Radio Ampera, suara membawa hati nurani rakyat di udara pada gelombang. Ayo, kita bergerak ke sana. Kami diserang. Oi, Pada tanggal 11 Maret 1966, ribuan mahasiswa KAPPI dan Laskar Mahasiswa kembali turun ke jalan untuk melakukan demonstrasi besar-besaran. Mereka memblokade jalan-jalan menuju istana, mengempesi ban-ban, dan membuat lalu lintas menjadi lumpuh. Hal ini sama seperti aksi-aksi yang telah dilakukan sebelumnya.
Pagi itu, Bung Karno datang ke istana menggunakan helikopter hendak memimpin sidang kabinet Dwi-Kora yang disempurnakan. Sementara itu, massa yang berada di luar istana terus meneriakkan tuntutan mereka. Sebagian berusaha mendesak masuk ke dalam halaman istana. Dalam sidang tersebut, Maijen Soeharto dikabarkan tidak bisa hadir karena sedang sakit. Setelah semuanya siap, sidang pun akhirnya dimulai. Bung Karno lalu diperkenankan untuk memberikan amanat. Sementara itu, dalam barisan mahasiswa terdapat sekelompok orang yang dicurigai sebagai intel Cakrabirawa yang sedang menyamar. Salah seorang mahasiswa yang curiga lalu memberitahu mahasiswa yang lain. Jumlah massa yang datang semakin banyak. Tak hanya mahasiswa, para pelajar tingkat dasar hingga menengah juga hadir saat itu. Di sisi lain, di tengah-tengah sidang berlangsung, Brigadir Jenderal Sabur sebagai Panglima Pasukan Pengawal Presiden mendapatkan laporan dari anak buahnya bahwa banyak pasukan liar atau pasukan tak dikenal yang datang mendekati istana. Mendengar hal itu, Jenderal Sabur lalu memberitahu Bung Karno melalui laporan tertulis yang ia buat sendiri. Berdasarkan laporan tersebut, Presiden bersama Wakil Perdana Menteri I Subandrio kemudian berangkat ke Bogor dengan helikopter yang sudah disiapkan. Sementara, sidang akhirnya ditutup oleh Wakil Perdana Menteri II, Dr. Johannes Leimena, yang kemudian menyusul ke Bogor. Setelah sidang ditutup, Brigjen Muhammad Yusuf, Brigjen Amir Mahmud, dan Brigjen Basuki Rahmat lalu pergi menuju rumah Maijen Soeharto. Sesampainya di sana, mereka bertiga langsung melaporkan situasi yang telah terjadi di istana. Di samping itu, mereka juga hendak meminta izin kepada Soeharto untuk menemui Bung Karno di Bogor. Kedatangan mereka ialah hendak menjelaskan kesalahpahaman yang terjadi di istana. Mereka khawatir jika Bung Karno nantinya berpikir bahwa TNI AD meninggalkan beliau. Padahal TNI AD masih tetap setia kepada Bung Karno. Soeharto pun menyetujui hal itu. Namun ia tidak bisa ikut menemui Bung Karno dikarenakan sedang sakit. Sebelum berangkat, Soeharto menitipkan pesan untuk Bung Karno bahwa beliau bisa mengatasi kekacauan yang terjadi apabila diberikan kepercayaan lebih. 3 perwira ini kemudian segera berangkat ke Bogor dengan helikopter. Namun, sesampainya di sana, rupanya Bung Karno tengah istirahat. Mereka pun harus menunggu cukup lama hingga pada malam harinya Bung Karno akhirnya keluar dari kamarnya. Bung Karno yang masih diliputi kemarahan dan rasa tak percaya pada Angkatan Darat lalu menyuruh mereka mengaku bahwa mereka menginginkan Soekarno jatuh. 3 jenderal ini langsung membantah dan berusaha meyakinkan sang presiden bahwa tuduhan itu tidaklah benar. Mereka kemudian menyampaikan pesan dari Maijen Soeharto yang mampu mengendalikan situasi dan memulihkan keamanan bila diberikan surat tugas atau surat kuasa yang memberikan kewenangan kepadanya untuk mengambil tindakan. Bung Karno pun terdiam sesaat. Hingga akhirnya beliau setuju dan dibuatlah surat perintah yang dikenal sebagai Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar. Setelah bolak-balik diperiksa dan diperbaiki konsepnya antara 3 jenderal dengan Soekarno dan para wakil perdana menterinya, akhirnya surat tersebut pun ditandatangani oleh Bung Karno. Isi dari Super Semar adalah instruksi Presiden kepada Soeharto untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk mengawal jalannya pemerintahan pada saat itu. Setelah itu, mereka bertiga kembali ke rumah Soeharto untuk melaporkan Super Semar. Kemudian mereka menuju ke Pangkostrat yang disusul oleh Maijen Soeharto. Pada tanggal 12 Maret 1966, tepatnya pada pukul 1 malam, Maijen Soeharto dan petinggi TNI Angkatan Darat yang lain berkumpul di Pangkostrat. Di sini, Maijen Soeharto menunjukkan surat perintah dari Bung Karno dan meminta masing-masing dari mereka untuk mengecek keaslian surat perintah tersebut. Melalui Super Semar inilah Maijen Soeharto kemudian bergerak cepat untuk membubarkan Partai Komunis Indonesia atau PKI dan menyatakannya sebagai partai terlarang. Langkah tersebut diputuskan Soeharto melalui SK Presiden nomor 1/3/1966 yang dibuatnya atas nama Presiden atau Panglima Tertinggi ABRI atau Mandataris MPRS atau PBR.
Saat ditemui wartawan, Maijen Soeharto mengatakan bahwa ia bertindak atas nama Bung Karno dan semata-mata dilakukan untuk keselamatan bangsa dan negara. Mendengar berita pembubaran PKI, mahasiswa kemudian mengadakan pawai kemenangan dan bersukacita karena usaha mereka akhirnya membuahkan hasil. Langkah Soeharto dilanjutkan dengan mengeluarkan SK Presiden nomor 5 pada tanggal 18 Maret 1966. SK yang dibuatnya tersebut berisi perintah penangkapan 15 orang menteri yang dianggap terkait PKI dan terlibat gerakan 30 September 1965. Menteri-menteri tersebut tidak lain adalah orang terdekat Soekarno. Puncaknya, Soeharto akhirnya ditunjuk untuk menjabat sebagai presiden melalui sidang MPRS. Pada tanggal 27 Maret 1968, Soeharto resmi menjabat sebagai presiden. Scene akhir film memperlihatkan pada tahun 1967, Bung Karno meninggalkan Istana Negara dan pergi ke Istana Bogor untuk menyepi atau untuk ngamandito, dan film pun selesai. Itulah rangkuman alur cerita dari film Jakarta 1966. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.